Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Alin Kurniani. Ibu merupakan mahasiswa PLP Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Ekonomi. Dalam PLP ini, Ibu ditugaskan untuk mengajar kelas 11 IPS 5 dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai gambaran umum inflasi. Nah, alhamdulillah ya, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, tapi kita harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, adapun yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama itu pengertian inflasi dan yang kedua yaitu komponen-komponen dalam inflasi. Nah, silakan adik-adik untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal penting yang Ibu jelaskan. Oke, sebelum ke materi inflasi, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai indeks harga. Indeks harga yaitu suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga dari satu periode ke periode lainnya. Baik itu perubahan harga dari berbagai macam barang ataupun dari satu macam barang, baik itu dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berlainan. Kemudian dalam indeks harga itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara barang dan jasa. Nah, biasanya hal tersebut berubah-ubah sesuai dengan pola konsumsi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada indeks harga produsen. Nah, ini merupakan angka perubahan harga yang dibeli oleh produsen. Kemudian yang ketiga yaitu ada indeks harga yang dibayarkan atau diterima oleh petani. Nah, biasanya yaitu berupa biaya, baik itu biaya hidup atau biaya produksi pertanian. Kemudian yang keempat yaitu ada indeks harga implisit. Nah, ini merupakan perubahan harga di tingkat produsen. Nah, itu mengenai indeks harga ya. Indeks harga ini sangat penting agar kita mengetahui akan maju mundurnya suatu usaha, naik turunnya pendapatan, dan naik turunnya suatu harga, seperti itu. Indeks harga ini pun nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan rasio inflasi, seperti itu. Nah, sudah mengerti ya tentang indeks harga? Oke, kita langsung masuk ke materi inflasi. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah berpikir bahwasannya nilai mata uang itu semakin hari itu semakin menurun? Seperti pada gambar ilustrasi inflasi berikut. Nah, dulu uang 100.000 itu bisa kita gunakan untuk membeli seluruh kebutuhan kita. Tetapi sekarang uang 100.000 itu hanya bisa kita belikan untuk beberapa macam kebutuhan saja. Nah, hal itu terjadi karena adanya inflasi. Nah, contoh lain misal uang 5.000, dulu uang 5.000 itu bisa kita belikan untuk membeli bakso, untuk membeli es. Nah, tetapi zaman sekarang uang 5.000 itu bahkan tidak cukup untuk membeli bakso. Nah, itu juga terjadi karena adanya inflasi. Nah, kalian juga pasti sering mendengar ya atau sering melihat mengenai inflasi ini. Oke, Ibu akan memberikan contoh video mengenai inflasi. Keberadaan COVID-19 turut menggeser pola konsumsi masyarakat. Tahun ini Ramadan dan Lebaran diperkirakan bukan lagi menjadi puncak inflasi. Kenaikan tarif angkutan udara serta harga bawang merah memberikan andil inflasi bulan lalu. Meski demikian, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Mei kemarin hanya 0,07% secara bulanan dan 2,19% secara tahunan. Permintaan turun akibat pandemi, pembatasan sosial berskala besar, serta berkurangnya pendapatan. Ekonom Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan, Erik Sugandi, memproyeksi puncak inflasi bergeser ke Desember mendatang. Ekonomi diharapkan pulih seiring dengan new normal. Oke, itu tadi merupakan video contoh dari terjadinya inflasi. Nah, bagaimana setelah melihat gambar ilustrasi inflasi dan menyimak video mengenai inflasi, semoga kalian bisa paham ya apa itu inflasi.
Nah, inflasi merupakan suatu kejadian di mana meningkatnya harga barang secara umum dan biasanya terjadi secara berkelanjutan atau secara terus-menerus. Nah, inflasi ini juga terjadi karena uang yang beredar itu lebih banyak daripada barang yang beredar atau keadaan di mana nilai mata uang itu menurun. Nah, sampai sini paham ya apa itu inflasi? Oke, kita lanjutkan ke komponen-komponen inflasi. Nah, setelah tadi disebutkan bahwasannya inflasi itu meningkatnya suatu harga pada barang secara umum dan berkelanjutan. Nah, komponen-komponen dalam inflasi pun yang pertama yaitu meningkatnya harga atau terjadinya kenaikan harga, dan yang kedua yaitu yang bersifat umum, dan yang ketiga yaitu berkelanjutan atau terjadi secara terus-menerus. Nah, yang pertama yaitu komponen-komponen dalam inflasi itu ada kenaikan harga. Nah, kenaikan harga yaitu terjadinya perubahan suatu komoditas barang dari satu periode ke periode lain. Misalkan perubahan harga sabun. Misalkan sabun yang harganya 5.000 itu naik menjadi 10.000. Nah, perbandingan kenaikan harga juga bisa dilakukan berdasarkan musim. Misalkan harga buah. Harga buah pada musim buah itu biasanya itu menurun, tetapi pada bukan musim buah biasanya harga buah itu naik. Nah, oke. Kemudian yang kedua yaitu bersifat umum. Nah, kenaikan harga suatu komoditas itu belum bisa dikatakan terjadi inflasi apabila tidak bersifat umum. Misalkan kenaikan harga buah. Nah, kenaikan harga buah yang melonjak pun itu tidak bisa dikatakan terjadi inflasi. Kenapa? Karena buah itu bukan barang umum, yang mana ketika buah naik itu tidak berpengaruh terhadap stabilitas harga di pasaran dan tidak berpengaruh terhadap harga barang-barang lain. Tetapi beda halnya jika yang naik itu misal BBM atau bahan bakar minyak. Nah, ketika bahan bakar minyak naik, itu harga buah pun bisa naik. Kenapa? Karena meningkatnya biaya transportasi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berkelanjutan. Nah, suatu harga yang bersifat umum naik tidak bisa dikatakan inflasi jika tidak berkelanjutan. Minimal itu dalam 1 bulan dan maksimal itu dalam 1 tahun. Nah, itu tadi materi mengenai inflasi. Kesimpulannya yaitu inflasi adalah proses terjadinya kenaikan harga barang yang bersifat umum yang terjadi secara terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, adapun komponen-komponen dalam inflasi itu ada 3. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, dan yang ketiga yaitu berjalan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, apabila dari 3 komponen tersebut tidak terlaksana, maka tidak bisa dikatakan sebagai inflasi. Seperti itu. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan kalian paham ya penjelasan mengenai inflasi. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Pertemuan selanjutnya kita melanjutkan yaitu membahas mengenai inflasi. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.